Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom semuanya. Wow, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara semuanya. Semua diberkati Tuhan. Amin. Thank you buat tim worship. Makasih juga buat tim yang melayani semua pada Sunday service hari ini. Dan saya juga kedatangan tamu-tamu terhormat dari jauh, dari NTT, beserta dengan Bu Mei, dengan suami. Thank you sekali lagi, selamat datang di rumah kami. Saya pikir hari ini saya salah khotbah lagi. Jadi ceritanya Bapak Ibu Saudara, kalau minggu lalu yang tidak hadir, jadwal hari ini sebenarnya Pak Gideon. Tapi beliau datang minggu lalu, sehingga mendadak saat itu juga, tinggal 15 menit kita mulai, kita langsung switch. Saya silakan, monggo Pak Gideon. Saya minggu depan, saya hari ini. Ya, saya pikir tadi Bu Dina waktu datang kemari, apa saya salah lagi ya? Nanti pasti beliau akan berdiri di tempat ini. Setuju saudara? Oke, mungkin kalau ada yang bertanya-tanya di mana istri saya? Istri saya sedang bertugas hari ini, jadi tidak bisa menemani saya. Asalkan saya bersama dengan saudara semua, saya senang. Asik. Oke, Bapak Ibu Saudara. Kali ini kita masih membahas tentang Identity Series, ya, dari minggu pertama, minggu kedua sampai minggu keempat, ya. Kita membahas yang minggu pertama itu dari Pastor Edwin Yahya. Kalau saudara ingat, pembahasan beliau adalah mengenai identity. Ya, sedikit saya kutip di sini. Beliau menjelaskan di dalam kitab Injil Matius pasal 7 sampai 8 dibilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Jadi, yang beliau sampaikan adalah gini, Bapak Ibu Saudara. Mengenal Tuhan itu berarti kita butuh Dia pribadinya, bukan sekedar jawaban doa, ya. Dan beliau juga menekankan bahwa kita selain meminta, kita juga harus cari dan ketok. Karena identitas kita sebagai anak, kita juga boleh untuk mendekat kepada Tuhan. Kurang lebih beliau sampaikan seperti itu. Beliau ingatkan siapa kita di hadapan Tuhan. Lalu minggu kedua, saudara, bicara tentang masalah kenapa identitas kita sebagai anak Allah ini suka atau sering bocor kemana-mana. Karena di situ saudara kita, Billy, yang kemarin menyampaikan 7 lubang jiwa, ya, menyampaikan ada 7 lubang di dalam jiwa kita. Ternyata itu yang membuat kita bocor identitasnya, ya. Ada ketakutan, malu, rasa bersalah, rasa kesepian atau sendiri, kita ditolak, dan kita bahkan tidak butuh bantuan sama orang, ya, atau kita mengalami sebuah kekosongan besar di dalam hidup kita, saudara. Lalu di minggu ketiga ada Ibu Iren dari Christ Culture Bandung menyampaikan kita adalah sahabat Tuhan, kita sahabat Allah. Dan kita semua diberkati oleh sermonnya beliau. Waktu penyembahan pun kita semua masuk hadirat Tuhan. Bukan berarti minggu lain tidak masuk hadirat Tuhan, ya, tapi kita lebih dalam lagi dibawa oleh Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan pada saat itu. Dan yang minggu kemarin Pak Gideon menyampaikan tentang pengantin Kristus, ya, di mana sebuah pengaturan Tuhan. Kita hari Kamis membahas tentang akhir zaman, kemudian Roh Kudus rekayasa untuk membahas tentang pengantin Kristus. Nah, hari ini saudara membahas tentang garam dan terang. Ini masih satu kaitan judul bulan kita tentang identitas, Bapak Ibu Saudara. Garam dan terang, saya percaya kita sebagai orang percaya ini sering mendengar kata garam dan terang, betul? Saya tidak akan neko-neko menjelaskannya, ya, tapi saya akan fokus kepada kenapa kita tidak bisa menjadi terang di dalam kegelapan, dan kenapa kita tidak bisa menjadi garam atau membawa dampak di dalam dunia yang sedang tawar ini, saudara. Ya, thank you buat Niko, tadi sudah opening khotbah saya, jadi saya tidak perlu susah-susah untuk menjebatani Bapak Ibu Saudara. Tapi gini, hari-hari ini kita sedang disuguhkan banyak orang yang sibuk untuk menjadi sesuatu. Sibuk menjadi sesuatu. Dan prinsip dunia dinormalisasi dengan tadi Niko bilang, kalau kamu mengerjakan sesuatu, ini kamu akan menjadi si ini. Kalau kamu sukses, kamu akan dihormati orang.
Kalau kamu berbaik hati, kamu akan dikenal, dan seterusnya. Betul? Sehingga kehidupan kita, saudara, akhirnya sibuk untuk membangun yang namanya image. Sibuk untuk membangun yang namanya gambar diri. Padahal kebenarannya dikatakan apa? Kejadian 1 ayat 26. Bahwa manusia dijadikan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Dapat image, dapat gambar, dapat keteladanannya juga. Perhatikan di sini. Dan perhatikan juga saudara bahwa manusia zaman sekarang juga akhirnya sibuk untuk mencari apa? Pengakuan. Mencari validasi. Wah, hebat banget pekerjaan Anda, luar biasa. Wah, makasih banyak ya buat pelayanannya hari ini dan lain sebagainya, saudara. Tapi kalau tidak mendapatkan kata-kata validasi itu, akhirnya apa? Menjadi sebuah pemikiran yang kurangku apa ya? Apa yang harus aku lakukan untuk menjadi sesuatu itu? Nangkap, saudara? Jadi, apalagi di media sosial. Ini kenyataan, saudara. Bahwa faktanya yang namanya pinjol, nggak selamanya pinjol itu ilegal, tapi ada yang legal juga, saudara. Nah, banyak orang juga di media sosial rela untuk berhutang atau memaksakan diri demi terlihat apa? Sukses, tanda petik. Mungkin nongkrong di kafe-kafe mahal, liburan, atau bahkan mungkin memakai barang-barang branded. Tapi kehidupan kesehariannya masih jauh dari kata sederhana. Sehingga banyak orang mengukur nilai dari jumlah apa? Kalau di sosial media, saudara, like, views, dan followers. Manusia banyak mengedit hidupnya supaya tampilan di luarnya apa? Lebih oke. Ini yang tadi saya bilang, banyak orang sibuk untuk menjadi sesuatu. Kebenarannya adalah bahwa Tuhan, tadi Niko juga sudah sampaikan, kita adalah pribadi anak Allah untuk mengerjakan sesuatu. Ingat, kita sudah jadi pribadinya, kita sudah ditentukan, saudara, pribadi kita, identitas kita untuk melakukan sesuatu. Bukan dibalik, melakukan sesuatu supaya dapat identitas. Ini kebohongan. Sehingga apa? Banyak orang terlihat sibuk dan produktif karena mengejar sesuatu itu tadi. Mengejar validasi, mengejar sesuatu itu tadi, saudara. Baik itu di dunia sekuler maupun pelayanan sama saja. Tapi kita bertobat semua, amin. Kalau kita melayani Tuhan, kita mengerjakan sesuatu, kita melakukan kehendak Tuhan, bukan untuk divalidasi, tapi untuk melakukan kehendak Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan, amin. Itulah kenapa, saudara, kita membahas tentang garam dan terang. Nah, coba kita tes, apakah bisa? Oh, sorry. Tolong dibantu di belakang. Ya. Banyak orang sibuk menjadi sesuatu di mata manusia, tetapi lupa menjadi seseorang di hadapan Tuhan. Lupa diri kita siapa. Karena nilai diukur dari prestasi, harga diri diukur dari popularitas, arti hidup diukur dari sebuah pencapaian. Ini kan yang banyak orang kejar dan dinormalisasi, betul? Akibatnya apa? Orang hidup di dalam tekanan untuk terus membuktikan diri. Padahal kita mengajarkan apa, saudara? Identitas bukan dibangun dari apa yang kita lakukan, tetapi siapa kita di hadapan Tuhan. Itu yang jadi kebenarannya, saudara. Jadi jangan dibolak-balik. Kita sudah dijadikan seseorang di dalam Kristus untuk melakukan sesuatu. Bukan kita melakukan sesuatu supaya dapat identitas. Jadi identitas dibangun dari pencapaian. Ini yang dinormalisasi oleh dunia. Maka hidup selalu dipenuhi dengan kecemasan.
Kalau nanti saya gagal, kalau nanti saya tidak berhasil jadi orang, tanda petik, saya tidak punya rumah, saya tidak punya mobil, saya tidak punya jabatan, akhirnya apa? Bergumul, saya gagal. Itulah kenapa saudara di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 15. Dikatakan demikian, Matius pasal 5 ayat 13 sampai 15. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam. Saudara, ketika kita bicara tentang Injil Matius pasal 5, kita bicara sebenarnya tentang khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Ada yang mengikuti khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, saudara? Nah, yang menariknya adalah Tuhan Yesus itu sedang mengkhotbahkan, sedang berhadapan dengan orang-orang yang belum bertobat loh. Betul tidak? Itu kan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus karena apa? Mereka melihat mujizat. Mereka melihat kebaikan. Betul? Sehingga follow Jesus. Mengikuti Tuhan Yesus kemana dia pergi. Satu khotbahnya dia bilang gini, kamu itu adalah garam, kamu itu adalah terang. Coba. Sebenarnya saudara kalau memperhatikan ayat ini ayat nggak make sense, ini nggak masuk akal, betul? Karena hidupnya itu lagi banyak pergumulan, penuh dengan dosa, belum ditebus dengan karya salib Yesus. Tapi Tuhan Yesus sudah bilang dengan kebenarannya apa? Kamu tuh garam, kamu tuh terang. Itu kebenaran. Coba saudara perhatikan, setiap kali Tuhan Yesus menyampaikan khotbahnya, menyampaikan firman-Nya, saudara, dia selalu menyampaikan yang namanya apa? Kebenaran mendahului daripada aktivitas. Kebenaran mendahului yang namanya usaha. Ini yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang-orang di atas bukit itu, saudara. Nah, kita bahas satu-satu, saudara. Dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya. Selain apa? Dibuang dan diinjak orang. Saudara, pernah berjumpa garam yang gak asin? Jarang sepertinya ya. Jadi kalau sampai ada garam gak asin, artinya apa? Kebangetan. Garam itu kehilangan identitasnya, betul tidak? Ya. Dan itu Tuhan Yesus pulihkan dalam hidup saudara dan saya, amin. Tuhan Yesus menegaskan bahwa identitas kita siapa? Kamu tuh garam. Nah, saya coba riset saudara. Latar belakang daripada pengikut Kristus pada saat itu, ya, di mana Tuhan Yesus mengkhotbahkan itu semuanya, itu backgroundnya gini. Israel itu sedang dijajah Romawi. Mungkin saudara yang ngikutin akhir zaman, peta zaman, ya, patung Nebukadnezar dan penglihatan binatang-binatang pasti relate, ya. Jadi ada negara dari Babel, Media Persia, terus dari mana lagi? Yunani, Roma, dan sekarang ada kerajaan dunia. Nah, waktu itu saudara, Tuhan Yesus masih hidup di dunia. Israel masih dijajah oleh bangsa Romawi. Di mana keadaan bangsa Israel itu sedang krisis pemimpin agama. Loh, bukankah ada ahli Farisi? Bukankah ada orang-orang ahli hukum Taurat? Mereka adalah pemimpin agama yang munafik, yang Tuhan Yesus bilang, bukan saya, saudara. Lalu keadaan itu juga menggambarkan bahwa masyarakat hidup di dalam tekanan. Nah, dunia ini sebenarnya sedang digambarkan seperti apa?
sesuatu yang hambar. Betul? Yang tadi Niko sampaikan, itu baru sekelumit cerita loh saudara di dunia sekuler. Kalau saudara tahu, rahasia tapi umum, di dunia pekerjaan juga tidak jarang yang namanya perselingkuhan itu dinormalisasikan. Kebayang betapa gelapnya, betapa tawarnya dunia ini. Nah hari ini kita disadarkan bahwa kamu adalah garam. Garam itu tugasnya untuk apa sih? Membawa pengaruh, ada rasanya. Coba di sini yang sudah bebas kalau makan tanpa garam ada di sini? Walaupun sedikit aja, sedikit aja. So masih perlu garam, betul. Walaupun garamnya sekarang udah naik level ya, macam-macam namanya, jenisnya bukan lagi dari laut, dari gunung dan lain sebagainya. Tapi yang namanya garam itu memberi rasa, memberi pengaruh saudara. Nah Tuhan Yesus ingatkan kepada orang-orang bangsa Israel, yaitu kepada orang Yahudi bahwa kamu tuh betul, kamu tuh sedang dijajah, kamu sedang dalam penawanan bangsa Romawi. Tapi ingat kamu tuh garam. Justru orang yang kata Tuhan, saudara. Garam dunia itu adalah pengaruh. Saya akan jelaskan poin pertama di sini dulu. Garam itu memberi rasa. Garam itu mengawetkan, setuju? Dan garam itu kalau kebanyakan juga menciptakan haus. Saudara kalau makan asin banget, pasti pengen minum air putih, betul nggak? Udah kelihatan fungsinya, saudara. Bahwa kita dijadikan garam dunia untuk apa? Supaya orang lain dapat pengharapan ketika seorang itu jumpa dengan saudara. Amin. Kalau garam itu mengawetkan, supaya apa? Menjaga nilai kebenaran kerajaan surga di tengah dunia yang tidak pasti ini. Coba, kalau kita pergi ke dunia, kita lihat berita-berita di dunia, saudara. Tidak ada sesuatu yang pasti, betul tidak? Musim saja hari ini sudah nggak pasti, betul? Ini tadi cerah sekali ya. Kita lihat ya siang atau sore. Kalau cerah terus ya puji Tuhan gitu ya. Kemarin habis hujan terus. Tapi juga sebaliknya. Kadang pagi hujan, tapi siang sore terang. Musim aja sudah tidak jelas. Apalagi dunia ini saudara. Makanya apa? Dunia butuh sesuatu yang pasti. Yaitu melalui siapa? Saudara dan saya. Amin. Nah, saya akan ingatkan di sini. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Saya tanya sama saudara, diasinkan dengan apa garam itu? Dicemplungin lagi, dibuang lagi ke laut. Balikin ke asalnya gitu ya. Gak ada loh. Gak kepake. Betul gak? Coba mikir sekarang. Kalau Anda beli garam, terus gak ada rasanya, mau diapain saya mau tanya? Dibuang, gak kepake saudara. Mau ngusir kecoa juga gak bisa. Buat nakut-nakutin ular juga gak bisa, diketawain malah, benar gak? Nah yang menariknya adalah saya ketemukan saudara, bahasa aslinya dari garam yang tawar, yaitu apa? Dari kata dasar moraino. Ya. Garam yang tawar itu disebut morante. Yang memiliki arti apa? Menjadi bodoh. Kehilangan akal sehat, kehilangan fungsi. Makanya khotbahnya Tuhan Yesus kan pernah bilang ya, jangan kamu bodoh. Bodoh bukan secara intelektual sebetulnya. Tetapi maksudnya apa? Jangan kehilangan akal sehatmu, jangan kehilangan fungsimu. Tawar bukan berarti berubah bentuk, setuju? Tetapi apa?
tidak ada rasanya. Dengan kata lain apa saudara? Kehilangan identitas. Garam yang tidak lagi asin berubah warna enggak? Tetap warnanya putih. Pak, tapi ada yang warnanya pink. Udah, nggak usah ngomong itu dulu. Variabelnya banyak. Oke. Tapi gini, kalau kita bicara tentang garam dari laut, itu pasti warnanya putih. Mungkin agak-agak keabu-abuan segala macam, oke? Tapi ketika garam itu tidak ada rasanya, warnanya berubah enggak, saudara? Enggak. Cuma apa? Dia kehilangan identitasnya. Nah, apa yang bisa kita tarik dari pelajaran ini, saudara? Kekristenan kita mungkin hari-hari ini ditampilkan aktif di dalam pelayanan, aktif pergi ke gereja, aktif berdoa, aktif mungkin berpuasa dan lain sebagainya, aktif di dalam memberi untuk pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya, saudara. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah memberi pengaruh untuk keluarga kita? Apakah kita sudah menjadi pengaruh untuk tetangga kita? Apakah kita menjadi pengaruh untuk kota kita dan generasi kita? Pertanyakan di dalam diri masing-masing, saudara. Karena Tuhan ingatkan, kamu tuh garam, kamu tuh beri pengaruh loh. Jadi kalau ada orang yang datang kepada saudara, entah lewat chat, telepon, lain sebagainya, butuh didoakan, itu tugas saudara, amin. Beri pengaruh, bukan dipengaruhi. Dunia mempengaruhi dengan segala budayanya, tapi kerajaan surga turun untuk memberi pengaruh atas dunia, amin. Nah, kalau kita malu, kita sembunyi, kita kehilangan identitas kita. Jadi kalau ada orang yang butuh dikuatkan, ada orang yang butuh didoakan, ada butuh orang yang ditemenin mungkin saudara, itu tugasnya saudara dan saya, ada amin? Yang amin saya hitung 2 orang. Halo, saudara adalah garam. Jadi kalau ada orang yang butuh doa, butuh didukung, itu tugasnya saya dan Anda dan saya, amin. Jangan digeser ke orang lain. Pak, itu ada yang minta tolong didoain Pak Anton. Itu di rumahnya ada hantu-hantunya Pak. Minta tolong Pak, Ghostbuster dibersihkan. Itu tugasnya saudara. Yang amin 1 orang. Ada satu kesaksian, saudara. Orangnya ada di sini, tapi saya nggak sebut namanya lah ya. Ada satu momen kejadian suami istri ini, istrinya mengalami gatal atau alergi lah, sering suka gatal segala macam. Terus singkat cerita baca buku-buku tentang barang tumpas, nggak masuk akal ini. Tiba-tiba dapat satu kebenaran bahwa pasangannya punya boneka yang disayang dari kecil lah, ceritanya gitu. Terus sang suami ini cerita, oh ini gara-gara boneka ini nih, udah diberesin aja tuh, dibuang kayak atau ditumpas atau apa gitu ya. WA saya, Mas boleh minta tolong nggak? Atau nanya, saya lupa teknisnya ya saudara. Singkat cerita pokoknya saya nggak hadir lah. Caranya begini pokoknya. Apa yang terjadi saudara? Akhirnya situasi menyudutkan pasangan suami istri untuk menyelesaikan sendiri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kuasa Tuhan terjadi. Kalau tidak salah gatal atau sakit pinggang itu ya. Sebutlah namanya Mas Aris itu ya. Nanti tanya aja kesaksiannya. Nanti di bawah beda cerita. Saya gatal soalnya mulut ya. Sakit pinggang atau gatal-gatal ya waktu itu ya. Dua-duanya ya. Akhirnya apa? Beliau ini suami istri sendiri ngelakuin sendiri. Doain dengan dorongan, ya udah bisanya apa kerjain. Dan saya jadi saksi hidup juga. Sering istrinya dibawa ya lari saya. Kalau gatal cerita sama istri saya, Mbak nih saya gatal nih gini ya, sering iritasi segala macam. Setelah itu diberesin saudara, sampai sekarang nggak kembali lagi. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Didoain sama saya kah? Enggak. Didoain sama Budina kah?
Sebenarnya Tuhan sedang ajar kepada kita supaya apa? Kita jadi garam, jadi pengaruh. Kalau ada masalah, ya tugasnya salah satu adalah Anda sendiri, amin. Karena Anda menjadi pengaruh. Jangan dipengaruhi. Mulai sekarang, saya mau ingatkan, identitas Bapak Ibu Saudara dan saya adalah garam dunia. Amin. 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 Di tengah ketidakpastian, di tengah dunia yang gak jelas ini, Bapak Ibu Saudara, dunia butuh sesuatu yang pasti. Lewat siapa? Saudara semua. Karena kalau kita gak punya pengaruh, saudara, sorry. Gak ada dampaknya apa-apa. Betul gak? Kita jadi Kristen, ya Kristen sebagai apa? Agama. Bukan identitas. Sebagai orang percaya membawa pengaruh, jadi terang. Seperti garam tadi. Mungkin kita kelihatan Kristen, tapi tidak do something, tapi tidak melakukan sesuatu. Artinya apa? Kita sedang kehilangan identitas. Nah, yang berikutnya saudara, terang. Terang dunia itu membawa arah, saudara. Ya, karena apa? Kalau tidak ada cahaya, ini semua kalau kita matikan, oke, saudara bisa pergi ke bawah enggak? Gelap gulita ya, dilarang menyalakan flash di handphone. Gak ada terang sama sekali. Yang ada apa? Anda berdiri, Anda mau jalan kemana, tabrakan satu dengan yang lain. Dunia ini sangat gelap. Dunia ini butuh yang namanya arah. Seperti yang kita lihat hari-hari ini saudara. Dengan adanya perang di Timur Tengah. Kita kena efeknya enggak? Secara tidak langsung iya. Bahkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara sudah memberlakukan apa? Darurat BBM. Betapa bersyukurnya kita hari ini masih apa? Bisa datang di tempat ini loh. Nah kalau ditanya, apakah itu sudah menjamin bulan depan? Gak tahu juga saya. Tapi kan gini loh, dunia sedang gak baik-baik aja, betul? Kalau kita sebagai orang percaya, jadi terang, jadi arah, kitanya juga bingung, gimana coba? Kita gimana nih? Apakah kita harus borong BBM sebanyak-banyaknya, kita timbun saja di rumah? Apakah begitu? Kan enggak. Nah, menariknya adalah saudara. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin. Ini prinsip, pegang dulu saudara. Terang itu fungsinya, identitasnya untuk menerangi. Kalau garam tadi, identitasnya untuk apa? Memberi rasa, betul? Asin, identitasnya itu. Kalau terang, saudara, itu nggak bisa diumpetin, setuju? Terang itu nature-nya untuk apa? Menerangi, bukan untuk disembunyikan. Perhatikan, saudara. Nah, di dalam Matius 5 ayat 13-15, saya akan ulang sekali lagi bacanya begini. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perhatikan kata terakhir, saudara, kalimat terakhir. Memuliakan Bapamu yang di surga. Yang menarik adalah terang itu ditaruh di kaki dia. Ya, dan itu bahasanya adalah luknia. Tempat meletakkan pelita supaya lebih tinggi. Nah, saudara, supaya Anda punya gambarannya begini. Ini namanya kaki dian. Ya. Ini pelita. Pelita itu tidak taruh di pojokan sana, atau di bawah bejana itu, atau di bawah. Kok itu di bawah ada Pak? Ya ini lagi dinyalain, belum ditaruh. Tapi sejatinya identitasnya saudara, pelita itu ditaruh di atas. Tingginya kurang lebih di zaman itu 60-80 cm, setara dengan dada manusia, dada kita. Dan faktanya saudara, rumah-rumah di zaman Yahudi dulu, itu kecil, tembok semua. Kurang ventilasi.
Kebayang ya? Kenapa setiap rumah itu wajib punya ini? Pasti ada. Karena kalau tidak, rumah itu pasti akan gelap. Dan selalu khotbahnya Tuhan Yesus itu mencari contoh hal-hal yang dekat dengan hidup kita. Betul tidak? Nah, yang menarik adalah gini, saudara. Pelita itu harus ditempatkan di posisi yang tinggi. Kita setuju dulu di sini. Karena kalau enggak, gini. Ada yang punya prinsip hidup, saya mah orangnya di balik layar aja. Nggak kelihatan. Kamu yang maju. Saya dukung kamu dari belakang. Walaupun iya Tuhan tentukan untuk menjadi pendoa syafaat, saya setuju saudara. Tapi yang saya maksudkan di sini jangan berlindung dari apa? Alasan itu loh. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan pelita itu ditaruh bukan di bawah gantang, saudara. Tapi apa? Di atas. Tujuannya supaya apa? Memberi terang. Amin. Bukan untuk Pak, tapi saya malu nanti kalau saya di panggung, kalau saya di depan, kalau nanti saya bersaksi, kalau nanti saya berdoa, orang pada ngelihat ke saya. Saya tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Alasannya rohani banget. Kadang bingung. Saudara, ingat yang tadi saya baca. Matius 5 ayat 15 dikatakan apa? Ayat 16, sorry. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu. Sengaja Tuhan taruh di atas. Tuhan beri promosi atas hidup saudara. Supaya apa? Hidup saudara memberi arah. Hidup saudara memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Amin. Supaya hidup saudara memuliakan Bapa kita di surga. Bukan untuk kita dikenal. Perhatikan di sini, saudara. Kita di dalam Kristus tidak berusaha untuk dikenal. Kita di dalam Kristus tidak berusaha untuk apa? Cari posisi tinggi. Tapi Tuhan sudah kasih itu buat saudara semua. Amin. Jadi kalau saudara dapat promosi dari Tuhan, lewat mungkin perusahaan saudara, pemerintah, atau bahkan di gereja. Kalau kesempatan itu datang, bukan dari Anda yang mengusahakan, itu bisa jadi promosi dari Tuhan. Tapi tidak jarang saudara, kita akhirnya apa? Takut. Karena apa? Enggak, saya orangnya di balik layar aja. Yang seperti tadi saya bilang. Biar kamu aja yang naik, saya nggak usah. Coba dicek sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda pernah mengatakan demikian, cek. Sekali lagi, ketika Tuhan memberikan promosi, Tuhan memberikan kepercayaan, Tuhan memberikan kehormatan buat saudara semua. Asal bukan dengan ambisi Anda, asal bukan dengan kekuatan saudara. Terima itu. Terima itu. Pak, tapi saya tidak mau kalau kedudukan nanti saya tinggi, tanggung jawab saya banyak. Supaya repot ya. Beriman supaya gajinya naik. Dikasih gaji tinggi, bingung tanggung jawabnya nggak mau. Manusia memang. Saya ada cerita masa lalu. Sebelum saya married sama istri saya, di waktu berdoa, saya dapat impresi dari Tuhan. Waktu itu posisi dia masih supervisor. Saya bilang gini, kamu mau diangkat sama Tuhan loh. Jadi manajer. Nggak mau ah. Enak di sini. Tahu nggak? Gara-gara itu saya marahan sama istri saya, berantem. Karena apa? Saya dikira menjebloskan dia di dalam posisi itu. No, enggak. Itu saya cuma kasih tahu apa yang Tuhan mau lakukan buat hidupmu. Pokoknya nggak mau segala macam. Oh ya sudah. Saya berdoa, saya cuma dapat, saya sampaikan. Saya dukung, saya doakan. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, 2-3 tahun kemudian itu terjadi. Saya cuma senyum. Tapi kan kalau nanti di sini bertanggung jawab banyak begini, kurang istirahat dan lain sebagainya. Yang mau kan bukan kamu loh. Tuhan yang promosikan.
Kalau Tuhan kasih kamu tempat di atas, itu bukan karena usahamu, tapi karena promosi Tuhan dan kairosnya Tuhan. Amin. Tujuannya apa? Bukan untuk kita wow, bukan untuk kesombongan kita, bukan, tapi supaya apa? Tuhan yang kita sembah itu dipermuliakan dalam hidup kita, saudara. Amin. Nah, sama seperti pelita ini. Kenapa ditaruh di tempat atas? Supaya apa? Menerangi. Keberadaan saudara membawa apa? Arah. Di tengah dunia yang goncang dan tidak pasti ini, orang-orang yang tidak percaya itu saudara, punya arah. Oh, supaya kita punya pengharapan di tengah dunia yang gelap, kita harus percaya Tuhan. Amin, saudara. Itu tugas kita semuanya. Saya lanjutkan, masih gambar ini, saudara. Wahyu 2 ayat 5 dikatakan begini. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, saya tidak takut-takuti saudara dengan ayat ini, tapi perhatikan. Yang saya kasih gambar orange, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jadi bisa loh Tuhan itu mengambil kaki Dian itu. Ya udah, ini misalkan pelita di sini saudara. Kalau kamu nggak mau, ya udah sini. Coba. Kalau kaki Dian ini diambil, artinya apa? Pelita tidak punya tempat semestinya. Dengan kata lain apa saudara? Kalau ini pelita, dia akan di bawah. Nggak ada fungsinya. Tapi kalau saudara ditempatkan di atas pelita, tujuannya supaya apa? Hidup Anda membawa arah, membawa dampak. Amin, saudara. Nah, ini penjelasannya. Kaki Dian, ya, yang memiliki arti luknia tadi, bahwa tempat meletakkan pelita supaya lebih tinggi. Itu adalah tempat atau posisi yang Tuhan tetapkan di mana terang itu harus bersinar. Ayat 16, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi kalau ini sudah tidak mau posisinya, ya sudah Tuhan ambil. Makanya ketika kita baca di dalam Wahyu pasal 2, itu kan bicara tentang jemaat. Betul? Tentang kaki Dian, tentang jemaat Tuhan di beberapa kota, di beberapa wilayah, saudara. Dan Tuhan memberikan peringatan apa? Salah satunya kepada jemaat Efesus. Kalau kamu gak bertobat, tak ambil ya. Dengan kata lain bahasanya gini, saudara. Kalau kamu gak mengerjakan panggilanmu, tak ambil ya. Tak kasih ya ke orang. Apakah saudara mau seperti itu? Halo? Pegang. Bahwa kaki Dian itu adalah sebuah kehormatan, saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dikasih kepercayaan, dikasih kesempatan yang datangnya bukan dari ambisi saudara, take it, ambil itu. Supaya apa? Hidup Bapak Ibu Saudara boleh memuliakan Tuhan. Karena kalau tidak apa? Diambil, kasih ke yang lain yang mau. Saya berdoa, saya berharap dengan dua ilustrasi ini saudara, garam dan terang, kita jadi sadar, oh iya ya, identitasku adalah apa? Garam, identitasku adalah terang. Kalau garam, kalau kita ditempatkan di tengah kegelapan, ya itu panggilan kita. Kalau pelayanan kita nggak nyaman, kita ketemu dengan orang-orang yang luka hati, orang yang bermasalah, iya itu tempatnya. Kok saya nggak sefrekuensi ya di tempat kerja? Kok saya nggak sefrekuensi ya di kehidupan sosial saya? Nah, itulah panggilan saudara. Amin. Karena kalau kita nggak punya panggilan saudara, suatu saat kalau Tuhan Yesus ketemu dengan Bapak Ibu Saudara, ditanya apa yang kamu lakukan di muka bumi ini? Saya nggak bisa jawab apa-apa. Tapi syukur kepada Allah, hari ini kita diingatkan.
Tuhan Yesus bilang adalah apa? Kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Katakan sama kanan kirinya coba. Kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Gak ada lagi ya yang bilang apa? Enggak, jangan saya, enggak ada. Saudara terjebak di dalam jebakan ilahi hari ini. Amin. Bersyukur. Karena kalau kita jadi orang Kristen, orang percaya, tidak melakukan sesuatu yang ilahi, saudara. Saya mau tanya, nanti kalau pulang ke surga, kita mengalami pengangkatan. Ya sebagian sudah dengar tentang akhir zaman, oke? Mau di mana tempatnya? Mau di Kertak Gigi? Mau di ujung sana, yang lihat dari jauh. Wih, asik banget ya, enak banget ya. Karena selama hidupnya, selamanya akan FOMO, tahu FOMO? Jadi kayak penasaran, pengen ikut tapi nggak bisa apa-apa. Makanya kita melakukannya selama di muka bumi, saudara. Nah, coba kita menderat pelan-pelan. Ini kebohongan pertama iblis. Di Taman Eden, ular tidak sekedar menawarkan buah, ia menawarkan sistem pemikiran baru. Yaitu apa? Lakukan sesuatu untuk menjadi sesuatu. Perhatikan, ini jebakan. Makanya Firman mengatakan apa? Kalau kamu makan ini, kamu gak mati. Kamu akan menjadi seperti Allah. Artinya apa? Punya pola berpikir di luar pemikiran Tuhan. Ayo, kamu harus gini dulu supaya begini. Ayo, kamu lakukan supaya. Sekarang dibalik. Ingat, kita itu garam. Kita tuh terang. Kalau kamu harus mendoakan orang, kalau kamu harus bersaksi, kalau kamu harus menolong orang, ya itu identitasmu. Amin. Jadi kita tidak sibuk untuk melakukan baik gak baik, jahat gak jahat. Saya pribadi, saudara, saya tidak terlalu percaya dengan prinsip bahwa kita harus berjuang untuk masuk surga. Ngapain berjuang masuk surga? Nah terus kita ngapain? Perjuangkan posisimu di surga. Kalau kita sudah dikasih keselamatan, Tuhan kasih pintu seluas-luasnya itu, saudara. Dan kita percaya dengan iman pasti masuk. Tapi masalahnya ketika kamu masuk, ketika kamu pengangkatan, rapture, posisinya mau di mana? Itu loh. Ngapain di sana? Itu yang kita perjuangkan. Amin. Nah, jadi ketika Tuhan bilang kamu adalah garam, kamu adalah terang, Tuhan Yesus sedang mengembalikan identitas semula, dibalikin lagi. Rubah cara berpikirmu. Enggak begitu cara berpikirnya. Amin. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Klasik. Kita harus dekat dengan sumbernya. Berarti apa? Bangun intimasi dengan Tuhan. Bangun dengan keintiman dengan Tuhan. Kak, itu kan basic banget. Pak, itu kan basic banget. Itu salah satu cara. Bahkan satu-satunya, bukan salah satu, maaf. Satu-satunya cara untuk kita tetap punya garam dan terang, saudara. Makanya di akhir daripada sermon ini nanti saya akan sampaikan ada program puasa buat kita semua. Tujuannya supaya apa sih? Kita kembali kepada identitas kita. Kita garam dan kita terang. Yang kedua, saudara, jaga cara pikir. Mungkin yang sering saudara dengar adalah jaga hati. Tapi jaga pikir harus. Kenapa, saudara? Saya kasih gambaran sedikit aja. Jadi kalau dikhotbahkan bisa satu sesi sendiri. Singkat cerita gini. Cara kerja otak kita, Bapak Ibu Saudara, kita punya namanya di dalam otak depan kita itu korteks prefrontal. Untuk apa? Berpikir logis, mengambil keputusan dan mengontrol sesuatu impuls itu sesuatu yang terjadi, yang datang gitu. Saudara. Nah, ini butuh dopamin yang cukup tentunya, dosisnya cukup. Ya, kalau berlebihan nanti kita ketagihan. Kalau kurang yang terjadi apa? Ada bagian otak kita yang namanya amigdala. Itu adalah kekuatan dan kecemasan, itu pikiran negatif, response fight or flight. Fight or flight itu gini,
Kita kalau ada masalah, kita mau hadapi atau kita mau pergi, gitu loh. Nangkap ya saudara ya? Nah yang jadi masalah adalah begini, ketika dopamin itu rendah, alarm ini yang lebih berfungsi. Jadi amigdala ini sebagai alarm di dalam jiwa kita supaya apa? Melihat situasi dan sekitarnya. Oh ini bahaya loh, kamu harus melakukan ini. Lalu oke, do it, lakukan. Cukup, cara kerjanya begitu. Tetapi saudara, kalau fungsinya abnormal, amigdala ini terus menyala. Setiap ada sesuatu yang masuk di dalam jiwa kita, wah hati-hati nih. Orang itu nanti menilai saya seperti apa. Kalau nanti saya gagal gimana? Nangkap saudara. Saudara tahu ini? Ini apa ini? Ini alarm kebakaran. Dia kalau kena asap, panas. Dia akan bunyi dan akhirnya apa? Menyemprotkan air. Amigdala itu kurang lebihnya adalah alarm buat jiwa kita tentang situasi kita, saudara. Harusnya bagaimana? Korteks prefrontal ini yang bekerja. Kalau kita dapat sesuatu alarm masuk, kita harus prepare. Oke, kita harus lakukan ini, kita lakukan ini. Do it, lakukan. Masalahnya adalah ketika alarmnya ini kepekaannya nggak fungsi, nggak bekerja, terjadi overthinking, takut, cemas, bimbang. Jadi kalau misalkan amigdalanya yang bekerja, kayak nanti kalau saya ngelakuin ini, saya salah, kata orang apa? Kalau saya nggak perfect melakukan ini, saya akan dinilai orang apa? Makanya jaga pikir. Sesuatu yang masuk ke dalam pikiran, nggak semuanya saudara harus olah. Kalau itu sesuatu hal yang bukan kebenaran atau kebohongan saudara, buang, nggak mau. Jangan pernah mau. Perkatakan kebenaran di dalam jiwamu. Amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah saudara, beri diri untuk dipakai Tuhan. Jangan menolak panggilan. Karena kalau tidak apa? Pelitanya diambil. Saya berdoa supaya sermon pada kesempatan hari ini mengingatkan identitas Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita adalah garam, kita adalah terang. Amin. Kita nggak perlu untuk menjadi seseorang yang lain. Cukup sadari saudara anak Allah diberi kuasa, diberi otoritas untuk melakukan kehendak Tuhan dan hidup saudara jadi alat kemuliaan Tuhan. Titik. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa. Kau mengingatkan kami akan identitas kami siapa di dalam Engkau. Bangunkan roh kami, bangunkan mata hati kami, bangunkan kepekaan kami Tuhan. Supaya kami kembali punya kepekaan untuk mengecap, merasa, melihat, mendengar, mencium hal-hal yang daripadamu Tuhan. Bukan mengecap apa yang dari dunia. Kami tahu Tuhan waktumu sudah dekat. Oleh sebab itu persiapkanlah kaki dianmu, yaitu jemaatmu di tempat ini Tuhan. Untuk menjadi garam, menjadi terang atas dunia, atas keluarga, atas tempat pekerjaan mereka Tuhan. Dan biarlah firman-Mu pada siang hari ini betul-betul menjadi rema. Gereja Tuhan bangkit. Keluarga dipulihkan. Dan saudara semua menjadi saluran berkat dan kemuliaan Allah di muka bumi ini. Kami menterikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak lagi sibuk untuk mencari image dan identitas kami. Karena Engkau sudah pulihkan diri kami Tuhan di dalam Engkau. Dan kami siap untuk melakukan kehendak-Mu. Tuntun kami Roh Kudus, urapi kami Roh Kudus. Dengan pengurapan daripadamu dan kasih karunia daripadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin.